Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Santri sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita, yaitu meneruskan bahasan kemarin yang saat ini sekarang berarti halaman ke-33. Bersama-sama kemarin sudah dibahas pada halaman 32 tentang haramnya bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan, memakai atau menggunakan tempat yang menggunakan emas, gelas emas, piring emas, sendok emas, dan lain sebagainya. Kalau bagi laki-laki haram memakai perhiasan emas. Kalau untuk perempuan, wanita, monggo saja dipersilahkan untuk memakai perhiasan emas. Dari uraian di atas atau uraian kemarin, di sini ada satu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sini dipersilakan adik-adik untuk membuka kitabnya dan dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Masalah berarti pertanyaan. Ada satu pertanyaan ini. Kados pundi hukumipun ngangge untu emas? Bagaimana hukumnya memakai atau menggunakan gigi yang dari emas? Nah, ini al-jawab. Maka dijawab oleh Kiai Musonef atau ulama yang menyusun kitab ini. Menawi panci untuk emas wau wutuh emas sedaya menika kenging keranten hajat. Nah, pertanyaan yang pertama, jawabannya pertama, kalau memang giginya itu semuanya emas, maksudnya apa? Berarti orang tersebut memang tidak punya gigi. Giginya sudah ompong, kemudian diganti dengan gigi emas. Jadi gigi orang tersebut sudah tidak punya, sudah ompong, kemudian diganti dengan gigi emas. Maka hukumnya boleh. Karena apa? Karena memang itu kebutuhan. Oh, tidak punya gigi, biar ada giginya, biar untuk maem. Bisa maem kerupuk, bisa maem kacang. Oh, kalau tidak ada giginya kan tidak bisa. Nah, ini boleh dipasang dengan gigi emas. Kita teruskan. Nanging menawi ngeluntung tegesipun untu ingkang asal tasik wonten lajeng dipun bungkus emas, menika boten kenging amargi lajeng kalebet wadah emas. Tetapi tidak boleh santri sekalian bila orang itu masih punya gigi, giginya masih utuh, kemudian dilapisi atau diberi lapisan emas di luarnya. Nah, itu tidak boleh. Kalau bahasa dulu waktu Pak Ustadz kecil itu banyak orang-orang yang memasang tatrap, namanya tatrap, yaitu gigi dilapisi dengan emas. Itu tidak boleh, karena sebenarnya orang itu masih punya gigi, kemudian dilapisi dengan emas. Maka hukumnya giginya diberikan wadah emas, dibungkus dengan emas. Nah, itu jadi tidak boleh. Jadi diulangi lagi dari atas, bagaimana hukumnya bila ada orang yang memakai gigi emas?
Jawaban yang pertama, apabila orangnya itu memang tidak punya gigi, kemudian butuh gigi, maka boleh dipasang dengan gigi emas, karena itu memang kebutuhan, memang hajatnya. Berarti dipasang gigi emas, gigi palsu dari emas. Dan jawaban kedua, bila emas itu hanya untuk melapisi gigi yang sudah ada, itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena berarti orang tersebut membungkus giginya dengan emas. Hukumnya tidak boleh, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Paham nggih? Jadi kalau emas itu untuk mengganti gigi yang sudah tidak ada, kemudian dibuatkan atau dipasang gigi palsu yang terbuat dari emas, itu boleh. Tetapi bila gigi orang itu masih ada, tetapi kemudian dilapisi dengan emas, nah itu yang tidak boleh, hukumnya haram. Paham santri sekalian? Nah, nanti bapak ibunya untuk memberikan arahan sehingga santrinya atau anak-anaknya biar lebih paham. Mari kita baca selanjutnya santri sekalian. Faidatun. Kacarios setunggal dinten Imam Hasan Basori sesarengan kalih Kyai Farqad nekani walimah. Wonten ing walimahan niku kathah piring saking emas lan perak. Sumerap kados mekaten wau Kyai Farqad boten kersa pinarak amargi kuwatir ginakaken piring emas. Perak hukumipun haram. Dene Imam Basori, dene Imam Hasan Basori lajeng pinarak ngadepi piring emas lan perak wau. Sareng sampun wayahe dahar, Imam Hasan Basri lajeng enggal-enggal numplek kurma ingkang wonten ing piring emas wau, dipun tumpangaken wonten ing nginggilipun roti. Piringipun dipun kurepaken, kurma lan rotinipun lajeng dipun dahar. Ingkang kados mekaten wau kabekta amargi Hasan Basri panci kiai ingkang alim alamah, dados saged nindakaken ilmunipun, nindakaken ingkang kados mekaten wau boten nami ngangge piring emas. Jadi ada cerita adik-adik bahwa ada seorang kiai yang namanya Hasan Basri, yang kedua Kiai Farqad. Itu mendatangi seorang yang punya hajat, duwe gawe. Nah, misalnya menikahkan. Itu Kiai Farqad tidak mau masuk ke rumahnya. Karena apa? Karena ternyata yang duwe gawe itu, yang punya hajatan itu orang kaya, yang menggunakan piringnya itu pakai emas. Nah, padahal kan haram kalau memakai wadah emas. Maka Kiai Farqad tidak mau masuk. Tetapi Kiai Hasan Basri mau masuk. Beliau masuk ke orang yang punya hajat tadi. Tapi ternyata Kiai Hasan Basri itu cerdas. Diambillah piring yang berisi kurma itu, kemudian Kiai Hasan Basri mengambil roti. Nah, si kurmanya itu ditaruh di atas roti. Nah, jadi roti berlapis kurma deh. Nah, kemudian piringnya tidak digunakan, dikurepake. Nah, jadinya Imam Hasan Basri tetap makan, tapi tetap makan kurma, tapi wadahnya roti. Nah, itulah cerdasnya Kiai Hasan Basri.
Kita lanjutkan. Ingkang kados mekaten wau boten nami ngangge piring emas, nanging malah dados ngrubah perkawis munkar tindakanipun Hasan Basri wau. Setunggal ngrubah perkawis mungkar ingkang dipun perintahaken Kanjeng Nabi. Nomor kalih ngiras-ngirus mucal dhateng hukum Islam, mulang sing digawe maksude. Nomor 3 netepi kesunahanipun dahar walimah. Nomor sekawan bingahaken tiyang ingkang ngundang. Mila saking menika prayogi saged kita ngertos dhateng hukum ingkang salebetipun, salebet-lebetipun, supados kita saged jembar tindakanipun Hasan Basri ingkang kados mekaten wau boten dumunung helah nanging dumunung ainul fiqh. Jadi betul-betul itu hukum fikih, bukan hanya sekedar helah itu untuk ngakali. Tapi apa? Karena Hasan Basri, Pak Yai Hasan Basri itu cerdas dengan tindakannya seperti tadi, mengambil roti kemudian menempatkan kurma di atas roti dan piring emasnya tidak dipakai atau tidak digunakan. Kiai Hasan Basri ternyata melaksanakan 4 perkara sekaligus, beramal secara 4 perkara. Yang pertama, merubah perkara mungkar yang jelas diperintah oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua, sekaligus memberikan pembelajaran kepada orang yang punya hajat. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan sunnah Nabi, ikut makan pada acara walimah atau mendatangi acara walimah. Kemudian yang keempat, menggembirakan yang punya hajat atau sahibul hajat sehingga senang, wah Yai Hasan Basri ternyata mau makan di tempatku. Begitu para santri sekalian, nanti Bapak Ibu ikut membantu untuk menjelaskan sehingga anak-anak kita akan lebih paham. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan waktu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf dari Pak Ustadz. Kita lanjutkan besok lagi. Terima kasih.